Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Ditunggu. Kita saksikan videonya. Mari. Pada hari ini, tanggal 19 September 2015, hari Sabtu. Menyambung daripada cerita-cerita yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini, Abang selalu mengulang kembali rekaman-rekaman almarhum Aki Muhammad Samsu yang dari kaset, dan sekaligus akan Abang buatkan dokumentasi menjadi ke CD, ke file di komputer, dan akan direkam dalam CD. Dalam beberapa hari ini, dalam mungkin minggu ini, sudah berulang kali Abang mencoba meriwain, mendengarkan kembali amanat-amanat almarhum Aki Muhammad Samsu. Beliau memang telah meletakkan sebuah fondasi. Beliau telah menembukan, beliau telah diberikan mandat oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk bisa mengenalkan agar kita bisa merasakan kuasa Tuhan di setiap diri. Ini adalah sebuah kelebihan beliau yang tidak bisa kita pungkiri. Karena beliaulah kita merasakan bagaimana kuasa Tuhan merubahkan kita ini. Dan ini bukan sebuah agama. Karena agama sudah ada pada setiap diri manusia. Tapi unsur perwakilan Tuhan, zat Tuhan, ruhnya Tuhan ada di setiap hidup manusia. Ini yang kita sedang pelajari, dan ini yang sedang kita renungi, ini yang sedang kita hayati, dan ini yang sedang kita ingin tingkatkan di dalam rasa. Inilah dulu tugas almarhum Aki Muhammad Samsu. Dengan segala keterbatasan beliau dalam SDM, dalam pengetahuan agama, pengetahuan duniawi, pengetahuan bahasa. Dengan segala keterbatasan, maka terjadilah cerita alam amanah ini. Maka kita, kalau kita sangat menyayangi, sangat menghormati dari apa yang Aki bawakan selama ini, maka kita jangan mengikuti bahasa-bahasa yang tidak tepat dari almarhum Aki, bahasa-bahasa yang kurang mengena karena keterbatasan beliau sebagai makhluk pada saat itu. Nah, kita yang lebih dalam waktu yang lebih modern, dalam pengetahuan yang lebih bagus, kita harus menyempurnakan penyampaian bahasa-bahasa dan maksud-maksud Aki itu tentang ketuhanan. Kalau tidak, duplikat atau terjadilah sebuah predikat sesat. Karena orang tidak bisa menerjemahkan bahasa Aki dengan baik. Banyak juga para pengikut Aki yang selama ini hanya mengikuti bahasa-bahasa Aki dengan pola yang zaman dulu, dan mereka tidak berpikir lagi masa depannya. Mereka sempit dalam berpikir menangkap bahasa-bahasa Aki dalam pemahaman itu sendiri. Dan kebanyakan mereka mengikuti pola-pola makhluknya Aki. Aki Samsu maksudnya ini. Pola-pola kehidupan Aki ini yang banyak dikembangkan, diikuti. Ini kan kata Aki, ini kan yang Aki contohkan, ini yang Aki. Inilah yang menjadi problema di alam kita ini. Harusnya kita kembali kepada amanat beliau. Pesan-pesan beliau. Ikuti dengan baik, kembangkan dengan baik. Sebagai contoh, kebencian, kepalsuan dirimu adalah kehancuran buat dirimu, dunia ini, lahir batin, dunia akhirat. Maka ingatlah pada saksi dirimu yang tidak bisa bohong. Pengakuan diri juga akan menjadi kehancuran buat dirimu. Ini kan jelas amanat beliau. Maka pesan beliau berikutnya, jangan kita pernah berharap kepada siapapun makhluk di dunia ini, kepada manusia manapun. Jangan pernah kita berharap dan menggantungkan diri kepadanya.
Tapi gantungkanlah diri kita, harapan kita hanya kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepada makhluk. Ini tandas. Ketika kita ingin bertuhan, maka tidak ada antara dan tidak ada perantara antara kita dengan Tuhan, di mana Tuhan telah sebutkan, aku lebih dekat di antara urat lehermu. Ini bahasa-bahasa Aki. Sudahkah Anda ikuti bahasa-bahasa ini? Tapi yang terjadi selalu yang diikuti peragaan-peragaan Aki Muhammad Samsu ketika hidupnya. Nah, sedangkan yang juga menceritakan itu tidak tahu dengan persis. Yang katanya. Maka akhirnya terjadilah banyak kesesatan. Banyak dicap sesat kita ini kepada kelompok luar. Seolah-olah kita ini sebuah aliran, sebuah pemahaman, dan segala macam. Padahal bukan itu yang Aki ajarkan kepada kita. Seperti umpamanya kita harus syukuran. Kambing, domba, itu kan tanda bukti kita mensyukuri di atas perubahan yang ada. Aki melatih pada kita untuk kita belajar, mencoba mensyukuri dari hal yang terkecil. Wujudkan, korbankan apa yang ada dan syukuri dengan baik. Syukur itu tidak hanya diucapkan, diperagakan, diimplementasikan, dibuktikan. Inilah pemahaman-pemahaman yang Aki berikan. Aki berikan tugas-tugas tirakat, berpuasa, tidak makan ini, tidak makan itu, untuk kita melatih diri, menguasai hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Sekaligus kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita ini lemah. Dengan kita puasa dikurangi satu bentuk makanan saja, maka terjadilah kelemahan di dalam diri kita. Inilah bentuk-bentuk kelemahan makhluk, supaya kita sadar siapa diri kita ini sebenarnya. Kita bukan siapa-siapa. Di mata Allah kita seperti debu yang berterbangan. Apa yang harus kita akui? Aki berikan tugas-tugas ke goa, kita khalwat. Sama tugas-tugas pembinaan mental, pembinaan keyakinan. Sudahkah engkau yakin dengan Tuhanmu dengan baik? Kau sudah yakin, apalagi yang kau takuti dalam hidup ini. Dia yang menjaga kita, dia yang melindungi kita, dia yang memayungi kita, dan dia yang mengatur hidup kita. Dunia sampai akhirat nanti. Sudahkah kita yakin akan pengaturan Tuhan itu terhadap diri kita? Kalau sudah, apa yang Anda takutkan dalam hidup ini? Ternyata kita katakan sudah yakin. Tapi prakteknya kita masih ketakutan. Ketakutan kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan kekuasaan, kehilangan wibawa, kehilangan umat. Masih banyak kepalsuan di dalam diri kita ini. Sesungguhnya keyakinan kita kepada Tuhan seperti apa yang Aki katakan. Sesungguhnya cintamu palsu kepada aku. Kenapa? Karena memang ucapannya indah dan cantik, tapi peragaan sangat luar biasa kebohongannya. Anda masih takut dengan kemiskinan. Anda masih takut dengan kekurangan. Anda takut ditinggalkan si A dan si B yang terdekat dengan kita. Apakah ini yang Aki ajarkan kepada kita? Kita belajar untuk menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan mengatur kita. Kita juga belajar bagaimana mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan terhadap diri kita. Inilah yang kita sedang pelajari. Sedikit demi sedikit kita mulai memahami, oh inilah kehendak Tuhan buat saya. Apapun yang terjadi pada diri saya adalah mutlak kehendak Dia yang wajib kita syukuri, wajib kita lalui, wajib kita jalani dengan penuh rasa terima kasih. Namun tidak lupa, kita selalu meminta kekuatan kepada Sang Maha Pencipta, agar kita diberikan kekuatan menghadapi rel jalan ini yang telah Dia tetapkan kepada kita. Ini perjalanan hidup.
Maka banyak bahasa-bahasa Aki yang harus kita revisi. Pemahaman-pemahaman Aki harus kita revisi. Bukan pemahaman Aki dulu keliru, tidak. Hanya Aki tidak mampu menyampaikan secara manusianya kepada kita dengan bahasa yang tepat. Tapi maksud Aki sangat abang yakini beliau sudah mengerti maksudnya dan dia tahu sasarannya apa. Tapi beliau mengucapkan, menempatkan bahasanya ini yang tidak tepat. Kenapa? Keterbatasan beliau sebagai seorang makhluk. Kita dengan era ini diberi kecanggihan pengetahuan, maka kita tuntaskan. Sedikit demi sedikit kita lepaskan bahasa-bahasa Aki yang tidak tepat tadi. Bukan salah, tidak tepat. Tidak tepat itu akhirnya membuat jadi salah kalau kita salah juga menafsirkannya. Contoh, sampaikanlah zat kuasa Tuhan ini, nur kuasa Tuhan ini, nurullah. Sampaikanlah kuasa Tuhan yang ada dalam dirimu kepada sesamanya agar mereka dapat merasakan kekuasaan Tuhan di dalam dirinya. Sampaikanlah. Kemudian ada kata-kata Aki, selamatkanlah sesama umatmu yang sedang kegelapan hatinya di atas kuasa Tuhannya. Sampaikanlah, berikanlah zat ini. Nah, ini sudah berbeda. Yang satu kata-kata sampaikan, yang satu ada kata-kata selamat. Dengan kata-kata sampaikan sangat indah. Tugas kita hanya menyampaikan, dan kita tidak bisa merubahkan seorang makhluk. Tapi ketika kita mengatakan selamatkanlah sesamamu, ini sudah berbahaya. Ini akan melahirkan sifat kesombongan untuk diri kita. Seolah-olah kita mampu menyelamatkan orang lain. Hati-hati. Satu kalimat ini berbahaya. Satu kata ini berbahaya. Selamatkanlah. Maksud Aki itu kata-kata itu baik. Tapi kalau penempatannya tidak tepat, maka ini akan berbahaya. Akan membuat tergoda. Kita akan tergoda dengan bahasa-bahasa itu. Seolah-olah kita nih penyelamat. Apa bedanya kita dengan Yesus nantinya? Seolah-olah penyelamat manusia. Kita menyelamatkan diri sendiri pun tidak mampu. Bagaimana bisa menyelamatkan orang lain? Maka yang tepat bahasanya, sampaikanlah kepada sesamanya zat kuasa Tuhan ini bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka sedang kegelapan hatinya di atas kuasa Tuhan. Sampaikan. Beda bukan? Hati-hati. Satu bahasa akan menjerumuskan kita. Akan melahirkan ke pengakuan-pengakuan yang sangat buruk buat diri kita ke depan. Masih banyak contoh kembali. Aki suka mengatakan bahwa di dalam diri manusia ada zatnya Allah, zatnya Tuhan. Sebagaimana satu ayat, aku lebih dekat di antara urat lehermu. Oke, itu sudah tepat. Zat Allah, zat Tuhan, kuasa Tuhan, zat nurullah, cahaya Tuhan, kekuasaan Tuhan, zat sudah tepat apa yang Aki katakan. Dan dikatakan kemudian itu adalah ruh Tuhan. Ruhnya Allah. Dalam kita kembali ke bahasa Arab itu namanya ruhi. Ruhnya Tuhan, bukan ruh ciptaan Tuhan, bukan. Ruhi adalah ruh Tuhan. Karena ruh bukan sebuah ciptaan, melainkan ruh itu adalah bagian daripada Tuhan itu sendiri. Dari atas kemahabesaran Tuhan itu. Percikan-percikan, partikel-partikel. Si ruh ini dari Tuhan itu sendiri. Maka ruh itu tidak boleh dikatakan ruh jahat. Sebagaimana di Kristiani ada ruh jahat, ada ruh baik, ruh suci. Kata-kata ruh tidak boleh digabungkan dengan bahasa lain. Karena ruh ini diambil dari bahasa Arab. Ruh itu tidak boleh dengan kata-kata ruh dolim. Ruh jahat. Dolim adalah dolim. Si jahat adalah si jahat. Ruh ini tidak boleh digantikan dengan bahasa yang lain. Karena ruh ini tidak mempunyai arti. Nah, sedangkan di Quran itu dikatakan ruhi, ruh Tuhan. Maka kita tidak boleh mengatakan dolim itu ruh dolim. Sebagaimana apa yang Aki
sampaikan dalam penyampaian yang lalu kepada kita. Kenapa Aki menyampaikan? Itulah keterbatasan beliau sebagai seorang makhluk. Namun substansi, esensi yang Aki maksudkan, Abang sangat mengerti. Bukan itu maksud mereka. Ini hanya permainan bahasa. Tapi bahasa ini jangan Anda kembangkan. Nanti akan keliru. Kalau Anda mengatakan roh dolim, roh jahat, Anda akan keliru dalam tata bahasa Indonesia atau bahasa Arabnya sendiri. Si dolim adalah dolim, ruh adalah ruh Tuhan, ruh itu adalah suci, ruh itu adalah perwakilan Tuhan, ruh itu adalah zatnya Tuhan, ruh itu adalah nur daripada Tuhan itu sendiri. Tidak bisa digandeng dengan yang lain. Ini contoh-contoh. Sekali lagi, bukan Abang menyalahkan Aki. Inilah keterbatasan SDM dan manusia Aki pada saat itu. Kita sempurnakan bahasa Aki ini sesuai dengan kemampuan kita pada saat ini. Perhatikan baik-baik. Bukan Abang menyalahkan Aki, tapi kita sempurnakan. Karena apa? Karena maksud Aki sudah benar, kita yang masih tidak mencernanya dengan baik. Sebagaimana lagi Aki katakan bahwa saksi diri itu adalah ruh Tuhan. Saksi diri itu adalah zatnya Tuhan yang tidak bisa bohong di dalam diri kita. Nah ini kalau kita jabarkan secara teliti, ini juga akan terjadi kesalahan. Namun maksud Aki Abang sudah mengerti. Maksud Aki itu sangat baik. Tapi penjabaran, penyampaian Aki, pengejawantahan Aki kepada kita memang sekemampuan kadarnya manusia Aki pada saat itu. Nah, saksi diri yang tidak bisa bohong Abang tandaskan bahwa itu adalah sebuah akal pikiran manusia. Akal yang paling halus. Maka itulah saksi diri yang tidak bisa bohong. Bukan juga kolab, bukan juga kolbu, bukan juga nafs, bukan juga jiwa. Bukan apalagi si ruh, tidak. Itu hanya permainan akal manusia. Di mana akal manusia meyakini sesuatu ketentuan, suatu kesalahan adalah salah. Contoh, seorang manusia dia belajar dari lingkungannya, dari sekolahnya, dari orang tuanya. Belajarlah dia bahwa mencuri itu adalah sesuatu perbuatan yang salah. Maka tertanamlah di otak sang manusia ini, mencuri adalah salah. Terekam di dalam otaknya, ditransfer masuk ke dalam akal yang paling halus. Mencuri adalah salah. Ketika masuk dalam rekaman akal yang sehat ini, yang paling dalam ini, mencuri itu salah, ditransfer lagi lewat jiwa dan hati manusia, direkam lagi menjadi file dalam hati manusia, mencuri adalah salah. Pada satu waktu, karena otak ini suka lalai dan lupa, maka si otak ini, akal ini berusaha untuk mencuri. Maka ketika si akal ini ingin mencuri, maka berteriaklah sang hati manusia yang sudah punya rekaman itu. Berteriaklah. Juga pikiran yang paling sadar, yang paling halus itu berteriak. Akan mengatakan jangan, jangan, jangan. Dia akan memperingati agar kita jangan berbuat itu karena itu adalah salah. Namun karena akal ini selalu melihat ada kesempatan dan tidak ada orang lain, kesempatan yang sangat luar biasa, maka si akal ini suka melawan apa yang menjadi statementnya dulu. Akhirnya si akal berbuatlah kesalahan. Mencurilah si orang itu, mengikuti keinginan akal pikirannya. Nah, ketika dia setelah mencuri, maka si hati dan otak yang paling halus ini akan berteriak. Si hati ini akan gelisah, mengatakan salah, salah, salah. Maka gelisahlah seorang manusia itu. Kenapa? Karena hatinya mulai berteriak. Dari mana hati tahu ini? Itulah dari rekaman pikiran manusia. Seandainya ia tinggal di sebuah dusun terpencil, dia tidak pernah mendapat pembelajaran mencuri itu salah, maka dia tidak akan merasakan mencuri itu salah. Tergantung
Dari mana pemikiran akal manusia mendapatkan pendidikannya? Itu yang disebut saksi diri yang tidak bisa bohong. Contoh, ketika ia orang gila. Orang gila itu kan orang yang sakit saraf organ otaknya. Maka ia dibebaskan dari segala hisab, dari segala hukuman, dari perbuatan dia sendiri. Kalau saksi diri yang tidak bisa bohong ini adalah ruh atau zat Tuhan, lantas waktu si orang gila ini, bagaimana si zat Tuhan, si saksi diri itu mengingatkan si orang gila ini? Nah, ini perlu kita kupas nanti, akan lebih jauh kita kupas, akan lebih jauh kita kupas. Untuk sementara sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih yang sudah wabarakatuh. menyaksikan video dari Sahabat Peduli GMP. Semoga video-video Sahabat Peduli GMP selalu bermanfaat dan selalu menginspirasi untuk semuanya ya, tentang kalam-kalam abang kita dari Yaskum Indonesia dan Rasi. Jangan lupa yang belum like, comment, dan subscribe ya, ditunggu loh. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke? Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.